Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan peserta PKU yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah segala upayanya. Marilah kita sama-sama pada malam hari ini kita lanjutkan, kita membaca kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ini jilid ketiga. Kita sampai pada halaman 39. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi 'ulumihi fi daraini amin. Wa awwalu waqtil 'isya'i idza ghaba asy-syafaq. Kita bicara dari kemarin, kita pertama membaca tentang awal waktu asar dan akhir waktu asar. Kemudian yang lalu kita baca awal waktu maghrib dan akhir waktu maghrib. Kali ini kita baca awal waktu isya dan akhirnya. Wa awal waktu isya'i, dan adapun awalnya, mulainya waktu isya itu, waktu kita diperbolehkan sholat isya itu kapan? Itu idza ghaba syafaqu, jika bayangan merah yang ada di barat itu, yang dia muncul ketika maghrib, itu sudah hilang. Ghaba. Wa huwa al-humratu. Asy-syafaq tadi itu warnanya merah. Wa qala al-Muzanni asy-syafaqu al-bayadu. Menurut al-Muzanni yang disebut syafaq itu warnanya putih. Tapi ini berbeda dengan pendapat yang utama, bahwa syafaq itu warnanya kemerahan. Waddalilu alaihi, dan dalilnya inna Jibril alaihi salam shalla al-isya'a al-akhirata hina ghaba asy-syafaq. Bahwa Jibril ketika mengajari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan Ka'bah. Kalau Bapak Ibu pernah haji atau umrah, di Ka'bah itu, di samping pintu Ka'bah, sebelah kirinya pintu Ka'bah, atau kalau kita menghadap Ka'bah berarti sebelah kanannya, itu di bawah itu, kalau ini Ka'bah, kemudian bawah itu ada pondasinya yang miring itu ada di sana sampai sekarang bekasnya masih ada, ditandai dengan marmer warna coklat. Ada 5 potong atau 6 potong marmer warna coklat. Nanti bisa dilihat di gambarnya. Itu disitulah Jibril mengajari Nabi kita Muhammad SAW tentang waktu-waktu sholat. Ada namanya sendiri. Saya lupa namanya apa. Tapi di situ sampai sekarang bisa dilihat karena ditandai itu dan tidak pernah dilepas. Disitulah Jibril mengajari Nabi kita Muhammad SAW sholat selama 2 hari. Yang hari pertama itu adalah sholat di awal waktu, yang hari kedua sholat di akhir waktu. Nah, dari situlah kita mendapatkan pelajaran bahwa setiap waktu sholat itu ada awal dan akhirnya, ya, kecuali maghrib. Kalau maghrib itu kemarin sudah kita bahas, ada yang pendapat 1 waktu, ada yang pendapat 2 waktu. Memang dalam hadisnya
pada hari kedua Jibril mengajarkan sholat waktu maghrib itu sama dengan waktu awal. Jadi itu artinya maghrib waktunya sangat pendek ya, tidak seperti waktu-waktu yang lain. Wa dalilu alaihi anna Jibril alaihi salam shalla al-isya'a al-akhirata hina ghaba syafaq. Jibril ketika mengajari Nabi salat isya itu adalah ketika ghaba asy-syafaq. Bayangan atau warna merah apa sih di ufuk barat itu ya, ketika sudah tidak ada, dia berarti waktu isya masuk. Wasyafaqu huwa al-humratu. Syafaq itu tadi adalah ada warna merah jingga kali bang persisnya ya. Merahnya bukan merah yang, tapi merah agak kuning gitu ya. Merah jingga. Wa dalilu alaihi ma rawa Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waqtul maghribi ila an tadhhaba humratash syafaqi. Nah ini waktu maghrib itu akhirnya adalah ketika an tadhhaba humratush syafaqi, warna merah jingga yang di barat itu yang akibat karena tenggelamnya matahari, kemudian kita lihat dari sini ada warna kemerahan itu ketika habis waktu maghrib adalah ketika dia habis. Nah, ketika waktu maghrib habis berarti masuk waktu isya, ya, waktu isya. Wali annaha salatun tata'allaqu bi ahadin niraini wal mutafiqaini fil ismi al khas fata'allaqat bi adharihima wa anwarihima kasubh. Waktu maghrib itu hampir sama dengan waktu subuh. Waktu subuh itu juga ada fajar ya, ada fajar kadzib, ada fajar sidq. Ada fajar yang seperti sudah siang, tapi ternyata itu nanti fajar itu hilang lagi dan gelap lagi. Itu fajar dikatakan fajar kadzib atau fajar bohong. Fajar bohong. Nah nanti setelah itu akan ada fajar yang beneran, yaitu fajar ketika menjelang subuh. Itu fajar. Nah, waktu maghrib itu juga ada cahaya itu tadi, cahaya syafaq al-humrah itu yang warnanya kemerahan. Hampir sama. Wa fi akhirih qaulani. Adapun akhir waktu isya itu ada dua pendapat. Qala fil jadid, dalam mazhab yang baru Imam Syafi'i, ila thuluthil laili. Jadi tadi dari hilangnya syafaq humrah sampai thuluthul lail, sepertiga malam. Sepertiga malam itu mungkin sampai jam 12 atau jam 1 kira-kira ya. Ila thuluthil lail. Lima ruwiya anna Jibril alaihi salam shalla fil marrah al-akhirah al-isya'a, sebagaimana hadis yang diriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam ketika mengajari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat isya yang kedua al-akhirah hina zahaba thuluthul lail, ketika habis waktu sepertiga malam. Jadi waktu isya itu panjang. Dari katakanlah dari jam 7 atau 7 lebih berapa
itu sampai kira-kira bahkan setelah tengah malam, setengah jam 12 ke atas sampai sekitar jam 2-an itu masih waktu sholat isya. Wa qala fil qadim wal imla, dan dikatakan Imam Syafi'i dalam madhab yang lamanya, qaul lama waktu di Irak, wal imla, dan dalam kitab imla, ila nisfil laili, sampai tengah malam. Tengah malam berarti jam 12 kalau di sini ya. Kalau jam ini tidak sama. Kalau karena kita berada di bawah khatul istiwa, itu kita lebih mudah sebenarnya menandai dengan jam. Tapi kalau negara-negara yang berada jauh dari khatul istiwa itu, waktu itu berubah-ubah dan perbedaannya sangat tajam. Dimana kalau waktu musim dingin, siang itu sebentar, lama malam. Nanti waktu musim panas, siangnya yang panjang. Mereka agak kesulitan itu. Kalau kita di sini nyaman sekali. Subuh itu sekitar jam 5 kurang, atau kalau sekarang jam 4. Nanti maghrib itu sekitar jam 6. Tapi kalau kita berada di negara yang agak jauh dari khatul istiwa itu, bisa subuh itu jam 3, nanti maghribnya jam 9. Kalau kita di Aljazair itu waktu musim panas begitu. Jadi puasa itu panjang sekali, luar biasa. Ya. Nah, kita di sini lebih mudah sebenarnya menandai. Kayaknya sangat cocok memang Islam itu di negara-negara yang dilalui khatul istiwa ini sangat cocok. Khatul istiwa itu sangat mudah dalam menandai waktu. 5. Rawa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waqtul isya'i ma bainaka wa baina nisfil lail. Jadi yang qaul qadimnya itu dasarnya hadis Nabi bahwa waktu isya itu ma bainaka, antara kamu, maksudnya adalah waktu isya seperti sekarang ini, nanti sebentar lagi ya di maghrib, sebentar lagi, wa baina nisful lail, jadi akhirnya itu sampai tengah malam. Tapi tengah malam ini kan mujmal ya, artinya tidak ditetapkan jam berapanya, karena tadi lain negara itu punya lain juga waktunya. Tsumma yadhhabu waqtul ikhtiyari wa yabqa waqtul jawazi. Nah, ini menurut pendapat yang qadim ya, itu waktu isya itu berakhir pada nisful lail, tengah malam. Kalau tengah malam di sini berarti jam 12. Itu adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar kita boleh sholat isya dari sekitar jam 7 sampai jam 12. Berarti 5 jam waktunya. Ya. Wa yabqa waqtul jawaz. Nah, setelah nisful lail, setelah jam 12 ke atas, itu waktu jawaz, artinya kita boleh melakukan sholat isya, tapi sudah bukan waktu ikhtiari. Jadi kalau dalam fikih dibedakan antara waktu ikhtiar sama waktu jawaz ya. Artinya sebaiknya kita lakukan sholat itu pada waktu ikhtiar. Jangan sampai pada waktu jawaz. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak ada waktu, misal kita sibuk atau bagaimana, kemudian ternyata tinggal waktu jawaz, ya itu masih bisa, masih boleh, gitu ya. Wa yabqa waqtul jawazi ila tulu'il fajri ats-tsani. Dan selanjutnya itu waktu jawaz, yaitu waktu kita diperbolehkan tapi sudah keluar dari waktu ikhtiar sampai dengan tulu'il fajri ats-tsani, munculnya fajar yang kedua, fajar shadiq ya. Fajar shadiq sebelum, berarti ini menjelang subuh atau subuh lah gitu, masuknya waktu subuh. Wa qala Abu Sa'id
ustukhri. Ini ustukhri ini aja mengatakan membacanya ustukhri, ada istakhri. Ini nggak ada masalah lah ya, tulisannya begitu. Tulisannya kalau di tab kuning itu kan nggak ada harokatnya, jadi nggak tahu yang mana yang mana. Kalau saya baca di kitab lain ada yang bilang ustukhri, ada yang istakhri. Hampir sama, tidak tahu yang benar yang mana, tapi saya kira boleh dua-duanya lah. Idza dhahaba thuluthul laili aw nisfihi fatat as-salatu. Ya, menurut Abu Sa'id Al-Ustukhri, jika waktu sulusul lail itu udah habis, atau tengahnya tadi, atau setengahnya, kalau setengahnya itu sampai jam 12 malam, setelah jam 12 malam kita sholat, itu disebut fatatis sholatu, ya, sudah terlambat, sholat isya'nya sudah terlambat. Wa takunu qada'un, sholatnya menjadi sholat qada, bukan sholat ada. Ya, qada sama ada kita bedakan. Kalau sholat ada adalah sholat yang dilakukan pada waktunya, sedangkan sholat qada adalah sholat yang kita lakukan di luar waktunya. Kalau sholat subuh sudah keluar waktu subuh, habis waktu subuh, sudah tulu'il fajr, tulu'il syams, matahari sudah terbit, berarti sudah habis waktu subuh, kemudian kita sholat, itu namanya qada, sholatnya bukan ada. Demikian sholat yang lain juga demikian. Wa takunu qada'un wal madhhabul al-awwal lima rawainahu min hadithi Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Wa yukrahu an tusamma al-isya'a al-atamata. Wa yukrahu an tusamma al-isya'u al-atamata, dan dimakruhkan atau tidak disenangi kalau kita menyebut sholat isya itu sholat atamah. Ya, sholat atamah. Ini terkait dengan waktu kita membahas sholat maghrib. Ada A'rabi atau Badui, Arab Badui itu suka menyebut sholat maghrib itu dengan sholat isya. Nah, mereka ketika menyebut sholat isya itu sholat al-atamah, sholat atamah. Nah, ini tidak disukai Nabi nanti ada nih dijelaskan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bunyinya ya. Atau bunyinya la yaghlibannakumul a'rabu ala ismi sholatikum. Jangan sampai Arab Badui itu yang suka menyebut sholat maghrib itu sholat isya, sholat isya itu sholat atamah, itu mempengaruhi dan menjadi mayoritas, menjadi kebiasaan kita mengatakan seperti mereka. La yaghlibannakumul a'rabu ala ismi sholatikum. Jangan sampai terpengaruh oleh kebiasaan orang-orang Arab atau Arab Badui dalam menyebut nama-nama sholat. Qala Ibnu Uyainah innaha al-isya'u wa annahum ya'tamuna bil ibli, bahwa namanya itu adalah nama sholat isya, bukan sholat atamah. Tetapi mereka orang-orang Arab itu menyebut sholat atamah karena mereka sering melakukan sholat isya itu pada larut malam, di akhir. Nah, ini tidak disukai. Yukrah. Wa yukrahu an-naumu qablaha. An-naumu qablaha. Wa yukrahu an-naumu qablaha. Dan juga dimakruhkan
atau tidak disukai. Kita tidak dimakruhkan untuk tidur sebelum sholat isya. Nah, dimakruhkan tidur sebelum sholat isya. Wal haditsu ba'daha, dan juga bercakap-cakap setelah sholat isya. Ini hadis Nabi. Jadi namanya Nabi Muhammad SAW itu menyukai atau biasa melakukan sholat isya pada waktunya. Kemudian setelah sholat isya itu tidak lagi bercakap-cakap dengan para sahabat. Artinya mungkin ya untuk ibadah atau untuk setelah itu tidur kemudian bangun malam. Ya, waktu malam itu waktu-waktu yang sangat berharga untuk beribadah. 5. Rawa Abu Barzah radhiyallahu anhu qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil naumi qablaha wal hadithi ba'daha. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita tidur sebelum sholat isya atau kita bercakap-cakap setelahnya. Gitu. Ini matannya tadi sudah kita baca. Coba kita tambahin sedikit syarahnya. Syarah. Fi hadhihi al-qit'ati masail. Dalam hal ini ada beberapa masalah. Ihdaha fil ahadits. Amma hadisa Jibril. Adapun dua hadis yang diriwayatkan oleh Jibril, al-awwal wa tsani fa sahihani sabaqa bayanahuma. Hadis tadi, hadis tentang Jibril mengajarkan Nabi waktu sholat di awal dan akhir itu sudah jelas, sudah kita bahas ya, sudah jelas. Wa amma hadisu Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah putra dari Amr ibn al-As mengatakan waktul maghribi ila an tadhhaba al-humratu asy-syafaq. Waktu maghrib itu berakhir sampai pada an tadhhaba, pergi, al-humratu syafaq tadi bayangan merah di barat itu kalau sudah selesai, sudah habis, berarti waktu maghrib. Fa gharibun bi hadzal lafz. Hadis itu dianggap gharib ya. Hadisnya tidak masyhur. Ya. Hadisnya tidak masyhur. Wa tsabitu minhu fi sahihi Muslim wa ghairihi. Dan yang pasti adalah yang disebutkan dalam Sahih Muslim dan lainnya, anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waqtul maghribi ma lam yasqut thawrus syafaq. Waktu maghrib itu selama thawrus syafaq, warna merah jingga di barat itu, lam yasqut, dia belum hilang. Selama masih ada syafaq atau warna jingga di barat itu, maka dia masih ada waktu maghrib. Kama sabaqa bayanuhu wa tahsilu tilalah bihadzal bihadza wa tahsilu tilalah bihadza li'anna thawrahu huwa thawranuhu. Thawrah itu apa? Thawrah itu kalau di bahasa pers itu apa? Revolusi. Jadi pergerakan, pergolakan, thawrah. Nah, warna merah di sana itu juga dia bergerak. Nanti kalau sudah habis, itu berarti sudah habis waktu maghrib. Wa hadhihi sifatul ahmari la al-abyad. Nah, di sini dikatakan bahwa thawrah itu adalah sifatnya warna merah. Warna merah itu lambang revolusi, lambang
bukan putih. Kalau putih lambang apa? Damai ya, lambang kedamaian, lambang suci ya. Kayaknya kalau ada pertandingan tinju, ada yang menyerah dari pihak officialnya, menyerah kan, ngelempar anduk putih ya? Itu tandanya menyerah gitu ya. Tapi kalau merah itu semangat memang. Merah itu semua bikin kita punya rasa semangat, dan itu saurah, revolusi dan pergerakan itu dilambangkan dengan warna merah, bukan putih. Wa amma hadisu Abdullah ibnu Amr bin al-As al-akhir fa sahihun aidan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Amr bin al-As itu, Abdullah bin Amr bin al-As itu sahih juga. Rawahul Muslim. Wa lafdhuhu fi Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu salatil isya'i ila nisfil laili al-awsat. Di hadis ini dikatakan bahwa waktu salat isya itu hingga nisful laili al-awsat, setengah malam yang ausat, yang tengah-tengah. Nah ini berarti tengah malam yang bukan persis di jam 12 kalau kita di sini ya. Al-awsat masih ada ketarik ke belakang atau tarik ke depan. Wa ma hadisu Abi Qatadah fa sahihun sabaqa bayanuhu. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah itu juga sahih sebagaimana telah dijelaskan. Wa amma hadisu Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma la yaghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikum fa sahihun rawahu Muslim. Hadis tadi yang mengatakan bahwa Nabi mewanti-wanti jangan sampai terpengaruh oleh al-a'rab, Badui Arab dalam menyebut nama-nama salat itu, juga rawinya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walafzuhu indahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada lafalnya. Kalau hadis itu kadang ada lafal berbeda ya, lafalnya berbeda sesuai dengan perawinya. Adapun lafalnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab itu bunyinya la yaghlibannakumul a'rabu ala asma'i salatikum illa anha al-isha'u wa hum ya'tamuna bil ibil. Bunyinya lebih lengkap. Kalau tadi kan sampai kepada la yaghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikum. Kalau yang di sini disebutkan la yaghlibannakumul a'rabu ala asma'i salatikum illa annaha al-isha'u wa hum ya'tamuna bil ibil. Karena mereka orang-orang Arab itu demen atau suka mengakhirkan salat isya. Wa qala al-musannif qala Ibnu Uyainah innaha al-isha'u ila akhirih. Karena yang bagi hafu dzikri Ibnu Uyainah. Nah, ini dikatakan di syarahnya sebenarnya tidak perlu disebutkan pendapatnya Ibnu Uyainah ini. Wa amma hadis Abi Barzah fa sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Barzah itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Walakin lafzuhu indahuma an Abi Barzah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha, yakni al-isya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakrahu, tidak suka ya, tidak suka an-nauma qabla al-isya, tidur sebelum salat isya, atau berbincang-bincang setelah salat isya. Saya kira demikian dulu bacaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan
bermanfaat bagi kita semua. Atau ilmu sedikit tapi kalau kita amalkan insya Allah akan banyak manfaatnya, dan ibadah-ibadah kita supaya benar sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka ala ashabi Rasulillah ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tafdah lana sariwatan ala rusul khalaik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nuhibbuk wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.